Budak Bayangan bab 1051 Jatuhnya Falcon Scott, 69. Setelah melawan Titan rusak yang mengerikan selama 3 bulan yang panjang, Saint Tiris dari klan White Feather akhirnya dikalahkan. Meskipun dia secara ajaib berhasil bertahan hidup, dengan Sky Tide dilumpuhkan, tidak ada yang tersisa untuk menghentikan binatang musim dingin untuk maju ke kota. Titan itu sudah bergerak mendekati ibu kota pengepungan terbesar dan satu-satunya yang tersisa di wilayah itu. Temperatur turun, dan angin bertiup kencang, menandakan turunnya badai salju yang mengerikan. Tak pelak, serangkaian peristiwa bencana pasti akan terjadi. Yang pertama dari peristiwa ini, dan katalisator yang memicu reaksi berantai, adalah penarikan klan White Feather dari pusat Antartika. Mereka telah dikirim ke sini untuk mendukung tentara evakuasi pertama atas nama Valor klan besar, tetapi bukan bagian darinya. Secara alami, prioritas pertama mereka adalah mempertahankan kehidupan orang suci mereka. Bahkan jika kebangkitan bulu putih telah memutuskan untuk tetap tinggal, untuk alasan apapun, Komando Angkatan Darat akan bersikeras agar mereka mundur dengan tergesa-gesa. Kehidupan seorang transenden sekutu juga merupakan sumber daya yang terlalu berharga bagi pemerintah. Saat kompleks klan berubah menjadi pusat aktivitas hingar-bingar, dengan semua orang bersiap-siap untuk keberangkatan, Sunny dan Jet dibiarkan sendiri. Setelah percakapan mereka dengan Rowan berakhir, mereka mendapati diri mereka diabaikan oleh anggota klan yang terburu-buru, bahkan tidak ada yang ingat untuk mengusir keduanya. Mereka juga tidak terburu-buru untuk pergi, terutama karena tidak satupun dari mereka yang benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Situasinya berubah terlalu cepat dan terlalu mengerikan. Sunny merasa tersesat dan pasrah, dan meskipun Jet berusaha menyembunyikannya, dia bisa melihat bahwa dia juga terguncang. Keduanya menemukan tempat keluar dari jalan dan hanya berdiri di sana sebentar, diam. Akhirnya, Sunny berkata, Rowan salah. Ini belum berakhir. Bahkan tanpa Tiris, kita masih memiliki Transcendent. Kamu, aku, Bloodwave, kita seharusnya bisa melawan binatang musim dingin. Kita sudah membunuh satu Titan, jadi kenapa bisa bukankah kita membunuh yang lain? Jet dengan muram menggelengkan kepalanya. Ada jurang maut antara Titan jatuh dan Titan rusak dalam hal kekuatan. Tiris tidak mampu melawan binatang musim dingin karena dia adalah seorang transcendent, dia mampu melawannya karena dia adalah seorang transcendent yang aspeknya melawan kekuatan makhluk itu. Kekuatan, dan yang luar biasa tabah, pada saat itu. Meski begitu, kamu tidak benar-benar memahaminya, bukan? Sunny mengerutkan kening. Kurasa tidak. Apa tepatnya yang tidak ku mengerti? Soul Reaper menghela nafas berat. Sunny, saat ini ada sekitar 30 juta orang yang tersisa di Falcon Scott, serta 20.000 tentara. Ada juga sekitar 1.000 veteran yang bangkit. Namun, gabungan mereka semua tidak akan mampu melakukan apapun melawan Titan yang rusak. Bahkan jika jumlahnya 10 kali lebih banyak, hasilnya akan sama. Namun, Tiris sendiri menahan makhluk itu selama 3 bulan. Apa artinya? Dia menatapnya diam-diam untuk beberapa saat, lalu berbalik dengan ekspresi gelap di wajahnya. Itu artinya satu orang suci bernilai lebih dari 30 juta orang, 20.000 tentara, dan 1.000 yang bangkit. Sudut mulut Jet sedikit bengkok. Cerdas. Sunny menggelengkan kepalanya, tapi apa maksudmu? Sedikit senyum menghilang dari wajah Soul Reaper. Dia berlama-lama selama beberapa saat, lalu berkata, aku mencoba memberitahumu bahwa tidak ada kamu, aku, dan gelombang darah. Gelombang darah akan pergi bersama klan bulu putih. Apakah menurutmu mereka akan membiarkan Tiris melintasi selat tanpa perlindungan? Dia tidak sadarkan diri dan rentan. Apa yang terjadi jika sesuatu menyerang kapal? Baik Komando Angkatan Darat maupun keberanian tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Jadi, House of Night akan melakukan yang terbaik untuk melindungi aset paling berharga. Yang berarti Bloodwave tidak akan ada di sini saat binatang musim dingin tiba. Sunny mengertakkan gigi, berusaha menekan amarah yang membutakan yang mengancam akan menghabiskan pikirannya. Ini benar-benar omong kosong. Wajah Jet berkedut, tapi dia dengan tenang menggelengkan kepalanya. Tidak, ini hanya manajemen sumber daya. Sunny menatapnya bingung selama beberapa saat, lalu tiba-tiba tertawa. Jadi, apa? Ini dia. Semuanya sudah berakhir. Bagaimana dengan orang-orang bodoh yang masih terjebak di kota ini? Soul Reaper tetap diam untuk sementara waktu. Kemudian, dia berkata dengan datar, ya, ada 30 juta orang yang tersisa di sini. Dengan kecepatan evakuasi saat ini, jika binatang musim dingin datang besok, 20 juta akan mati. Jika datang lusa, 10 juta akan mati. Secara teoritis, tentu saja, pada kenyataannya, semuanya tidak akan berjalan semulus itu. Sunny memberinya tatapan gelap. Bagaimana? Jet menghela napas. Sesuatu seperti itu tidak akan menjadi rahasia lama. Segera setelah desas-desus menyebar, seluruh kota ini akan menjadi gila. Antrean evakuasi, lupakan saja. Orang-orang akan menyerbu pelabuhan dan melompat dari tebing. Itu akan terjadi menjadi kekacauan. Sunny membuka mulutnya, terkejut oleh perasaannya yang tidak berperasaan. Namun, itu hanya berlangsung sesaat. Lagi pula dia sama letihnya, jika dia menggunakan otaknya sejenak alih-alih membiarkan dirinya bingung, dia akan sampai pada kesimpulan yang sama. Dia mengutuk. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita berdua, maksudku, aku menolak untuk percaya bahwa tidak ada cara untuk memperlambat binatang musim dingin.
Ayo, kita hanya perlu menundanya selama beberapa hari. Soul Reaper menatapnya lama. Setelah beberapa saat, dia berkata, Sunny, kau mungkin selamat dari turunnya binatang musim dingin. Mungkin aku juga bisa selamat. Pasukanku sudah pergi, sementara milikmu tidak. Dan prajuritmu, mereka pasti akan mati. Naik seperti kita tidak punya bisnis menghadapi Corrupted Titan, sedangkan untuk Waken, mereka tidak memiliki peluang. Jadi, jika aku jadi kamu, aku akan memastikan bahwa mereka naik kapal secepat mungkin. Segala sesuatu yang lain akan datang nanti. Dia tersenyum pahit. Itu dia. Kamu seorang kolonel sialan. Tidak bisakah kamu melakukan sesuatu? Jet hanya menggelengkan kepalanya. Begitu berita tersiar, pangkatku tidak akan ada artinya lagi. Siapa yang peduli dengan hierarki dalam menghadapi pemusnahan? Sunny, ini akan menjadi situasi setiap orang untuk dirinya sendiri segera. Kita semua akan memiliki untuk membuat beberapa pilihan. Yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa kita tidak menyesalinya nanti. Jadi ingatlah itu, dan lakukan yang terbaik. Itu semua saran yang bisa saya berikan. Dia menghela nafas, lalu sekilas melirik lambang bintang di bahunya dan berjalan pergi. Namun, sebelum dia pergi, Sunny berteriak, oh, ya. Jadi, apakah kamu akan naik kapal sendiri? Soul Reaper berhenti. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata tanpa berbalik, aku benci kapal, sejujurnya. Sayang sekali. Dan kemudian, dia pergi. Sunny mendapati dirinya sendirian, menatap ruang kosong tempat Master Jet berada beberapa detik yang lalu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengejek dan berbalik. Kebetulan sekali, aku agak membenci kapal juga. Budak bayangan bab 1052 jatuhnya Falcon Scott 70. Hal pertama yang dilakukan Sunny adalah mencari Belle, Don, dan Samara. Namun, belum ada dari mereka yang kembali dari alam mimpi ketiganya tertidur dengan damai di pot mereka, tidak mengetahui bahwa di dunia nyata, Falcon Scott tidak berada di ambang kehancuran. Untuk saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Tidak ingin membuang waktu, Sunny mencoba melalui saluran resmi untuk memastikan bahwa kelompoknya tidak akan ketinggalan dari rencana evakuasi. Namun, pada saat itu, segalanya sudah mulai di luar kendali. Seperti yang telah diprediksi oleh Master Jet, kompleks pemerintahan berada dalam keadaan hiruk-pikuk. Informasi mengenai penarikan klan bulu putih dan malapetaka yang akan datang mendekati kota seharusnya dirahasiakan. Tetapi dengan orang yang bertanggung jawab untuk menyembunyikannya menyadari bahwa mereka sendiri kemungkinan besar akan tertinggal, tidak ada jalan untuk kebenaran untuk tetap tersembunyi. Berita itu menyebar ke seluruh kota seperti api. Dengan itu muncul kepanikan. Sunny menghabiskan beberapa waktu tanpa hasil mencoba membuat petugas logistik, atau siapapun, untuk mengeluarkan perintah agar kelompoknya mengungsi, tetapi tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan, atau bahkan jika mereka memiliki wewenang untuk melakukan apapun. Lebih buruk lagi, segera setelah Saint Tiris dikalahkan, pengaruh binatang musim dingin di wilayah itu tampaknya berlipat ganda. Sekarang, bahkan susunan komunikasi yang kuat dari ibu kota pengepungan mengalami kesulitan menghubungkan cabang lokal Komando Angkatan Darat ke markas pusat. Bahkan jika ada seorang pemimpin yang bisa menertibkan situasi rumit ini, mereka terlalu jauh. Pada akhirnya, yang bisa dia dapatkan dari personel administrasi hanyalah janji samar tentang penempatan prioritas saat menaiki kapal yang berangkat. Mereka tampaknya tidak cukup tahu apa artinya, tetapi pesan yang mendasarinya jelas, jika dia bisa mendapatkan tempat di salah satu kapal evakuasi, tidak ada yang akan menghentikannya. Nyatanya, ini berlaku untuk semua prajurit Angkatan Darat pertama yang masih hidup. Jika mereka ingin pergi, mereka bisa. Siapa yang akan menghentikan mereka? Bagaimanapun, para prajurit dipersenjatai, sedangkan para pengungsi tidak. Dalam matematika perang yang kejam, hidup mereka juga lebih berharga. Singkatnya, situasinya telah memburuk hingga berubah menjadi pelanggaran hukum sepenuhnya. Para pejabat pemerintah tidak dapat mengendalikannya lagi. Setiap orang untuk dirinya sendiri. Sunny sedikit terkejut melihat betapa cepatnya kota itu jatuh ke dalam kekacauan. Yang dibutuhkan hanyalah beberapa jam. Ada beberapa pengecualian, tentu saja. Misalnya, seseorang yang berada dalam rantai komando berhasil memaksa evakuasi korban luka dari rumah sakit tentara. Namun, tidak ada yang tahu seberapa efektif pelaksanaan perintah itu, atau seberapa cepat evakuasi akan terjadi. Sunny enggan menyerahkan nasib Luster pada kesempatan. Dia kembali ke barak, yang telah berubah menjadi sibuk dan panas karena ketidakhadirannya. Akhirnya, prajuritnya terbangun, muncul dari tempat tidur mereka dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Tidak hanya gedung yang penuh dengan kebisingan, tetapi pemimpin mereka juga menunggu mereka dengan ekspresi muram di wajahnya. Membiarkan ketiganya terbangun dalam satu pandangan, Sunny berkata, ayo panggil Luster dan Kimi. Akan kujelaskan apa yang terjadi di jalan. Mereka berjalan menuju rumah sakit. Di luar, hawa dingin perlahan menjadi tak tertahankan. Tetapi meskipun demikian, kerumunan orang yang ketakutan mengalir di jalan-jalan, beberapa tanpa tujuan dan tersesat. Beberapa penuh dengan tekad yang membara. Situasi di dalam rumah sakit bahkan lebih buruk. Berbeda dengan penduduk kota lainnya, para petugas medis telah menerima perintah langsung untuk memindahkan semua pasien ke benteng pelabuhan, dan menunggu evakuasi segera. Namun, perintahnya tidak jelas dan disusun dengan tergesa-gesa, tidak memiliki banyak detail dan instruksi penting.
Selain itu, memindahkan tentara yang terluka parah tidak semudah mengangkut orang sehat. Beberapa memerlukan perawatan khusus, beberapa tidak dapat dipindahkan sama sekali, kecuali jika penyembuh yang bangkit terlibat secara pribadi. Bingung, Sunny akhirnya mengerti apa arti kata kekacauan. Memotong kekacauan, dia dan tentaranya mencapai kamar Lustre. Setelah percakapan singkat dengan seorang perawat yang panik, mereka mendapat izin lisan untuk membawanya pergi, dan menerobos masuk. Baik Luster maupun Kimi tidak tampak terkejut melihat mereka. Nyatanya, Kim sudah mempersiapkan para Awaken yang terluka untuk keberangkatan. Dia berpakaian, baru dibalut, dan memegang sebungkus penuh persediaan medis dan agen penyembuhan yang diperlukan. Pria muda itu juga menerima dosis obat penghilang rasa sakit yang sangat banyak. Melihat Sunny, dia tersenyum bodoh. Kap, Mayor, kita mau kemana? Sunny menatap Kim dan memberinya anggukan. Antartika Timur, kami hanya perlu mencarikanmu perahu. Wanita muda itu diam-diam mengambil paket obat dari Luster, menggantungkannya di dadanya, lalu memaksanya untuk naik ke punggungnya. Mempertimbangkan bahwa dia jauh lebih kecil daripada pemuda itu. Mereka berdua terlihat agak lucu, tetapi tentu saja, sebagai seorang yang bangkit, Kim lebih dari cukup kuat untuk menggendong seseorang. Sebelum mereka pergi, Samara tiba-tiba berbicara. Wajahnya yang biasanya tenang menjadi sedikit pucat. Kapten, bagaimana dengan Quentin? Kita tidak bisa tinggalkan dia di sini. Sunny menatapnya sejenak, lalu dengan muram menggelengkan kepalanya. Kita harus melakukannya. Lagi pula tidak masalah, dia sudah berada di Nigma sekarang. Jika dia selamat, mantra itu akan menciptakan tubuh Ascended untuknya. Jika tidak, membawanya bersama kita tidak akan ada bedanya. Mereka berlima menjadi khidmat, lalu dengan enggan mengikutinya keluar. Lustre menggumamkan sesuatu di bawah hidungnya, tetapi yang lainnya terdiam. Di jalan, Sunny melihat sekeliling, lalu mendekati sebuah kendaraan militer acak dan menggunakan tangan kosong untuk merobek paduan lapis baja, menghancurkan mekanisme penguncian pintunya. Dengan berapa banyak tentara yang tewas selama pengepungan, ada kelebihan mesin di kota tidak ada yang akan kehilangan satu PTV. Hanya saja dia tidak punya waktu untuk meminta akses yang tepat. Untungnya, angkutan tentara tidak memiliki urutan startup yang rumit. Yang harus dia lakukan hanyalah mengganti kontrol dengan ide militernya, lalu mengakses komputer internal dan menugaskan kendaraan ke First Irregular Company. Setelah itu, PTV mengenali Sunny sebagai pengemudi sahnya. Sial, aku bahkan tidak pernah nyaris mencuri PTV ketika aku tinggal di pinggiran, dan sekarang aku menggeseknya sebagai Ascended. Logika macam apa itu? Sangat geli, dia mengirim kendaraan itu melaju ke depan dan mengarahkannya melalui jalan-jalan yang padat dengan kecepatan tinggi. Pegang erat-erat. Kita harus berhenti dulu sebelum pergi ke pelabuhan. Segera, dia mencapai menara asrama tempat Profesor Obel dan Beth tinggal. Sunny menghentikan kendaraan dan menghilang ke dalam bayang-bayang tanpa membuang waktu. Beberapa detik kemudian, dia berdiri di depan pintu yang sudah dikenalnya. Sunny mengetuknya beberapa kali, berdoa agar mereka berdua ada di rumah. Untungnya, mereka berjalan ke dalam. Sunny dengan cepat melihat sekeliling apartemen, lalu menoleh ke Profesor Obel dan Beth. Dari ekspresi mereka, dia mengerti bahwa mereka sudah tahu apa yang sedang terjadi. Mata Beth melebar dan terguncang. Sunny, apakah itu benar? Dia mengangguk, lalu berkata dengan mantap, ambil barang-barangmu. Kita harus pergi secepat mungkin. Wanita muda itu tampak terkejut. Pergi kemana? Sunny meliriknya sekilas. Ke pelabuhan, tentu saja. Kamu harus naik kapal. Dia mundur selangkah. Tapi tiket kita belum jatuh tempo sampai. Mengambil langkah maju, Sunny memegang pundaknya dan menatap matanya. Lupakan tiketnya. Kamu berangkat hari ini. Sekarang, pergi. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Baik Beth maupun Profesor Obel tidak memiliki banyak barang untuk dikumpulkan, jadi mereka keluar dari apartemen dalam waktu kurang dari 15 menit. Pria tua itu tetap diam sepanjang waktu itu, hanya berbicara saat diajak bicara. Matanya tenang, tapi terbebani. Menyelam dari hawa dingin yang membekukan ke dalam interior PTV yang hangat, Sunny memeriksa untuk melihat apakah semua orang sudah tenang dan pergi. Dua berkas cahaya menembus kegelapan saat kendaraan melaju melewati jalanan yang tertutup salju. Sekali lagi, mereka menuju ke utara kali ini, menuju benteng pelabuhan ibu kota pengepungan yang hancur. Budak bayangan bab 1053 jatuhnya Falcon Scott 71. Mendekati pelabuhan ternyata rumit. Ada terlalu banyak orang dan terlalu banyak kendaraan yang menuju ke arah yang sama. Pada titik tertentu, mengemudi ke depan tidak mungkin dilakukan. Jalan benar-benar macet, yang merupakan pemandangan yang benar-benar aneh. Kembali ke NKSC, PTV merupakan pemandangan yang langka, tetapi Falcon Scott dipenuhi dengan segala jenis transportasi militer. Pahami bahwa kendaraan mereka benar-benar macet, Sunny meringis dan menyuruh semua orang keluar. Saat mereka melakukannya, rangkaian suara menyerang telinga mereka, dengungan mesin yang bergemuruh, raungan klakson listrik yang menusuk telinga, teriakan cemas dari banyak orang. Semuanya menyatu menjadi awan kebisingan yang hiruk-pikuk. Di sekitar mereka, gerombolan besar orang mengalir melalui jalan yang macet, kendaraan menunggu dengan putus sebagai kesempatan untuk bergerak maju. Ada laki-laki, perempuan, dan anak-anak, ada yang membawa tas dan ransel berisi barang-barangnya, ada yang dengan tangan kosong.
Seorang pengemudi angkutan besar berdiri di sisi kabin, berteriak dengan marah agar semua orang menyingkir dan bahwa dia mendapat perintah untuk mencapai pelabuhan. Teriakannya tidak berguna, tentu saja. Bahkan jika kerumunan orang berpisah, ada kendaraan lain tepat di depan angkutan, dan satu lagi setelah itu, dan satu lagi setelah itu, semuanya sama macetnya. Orang-orang yang bergerak menuju pelabuhan dengan berjalan kaki juga bertindak tidak masuk akal. Itu tidak seperti mereka memiliki kesempatan untuk naik kapal hanya dengan mencapai benteng. Kebanyakan dari mereka hanya panik dan kehilangan akal sehat. Beberapa bahkan tidak ingin pergi, tetapi tersapu oleh kerumunan. Bagaimanapun, masa menghadirkan hambatan berat bagi Sunny. Untungnya, seragamnya ternyata menjadi pencegah yang cukup baik, di mana dia berjalan. Gelembung ruang kosong kecil secara ajaib muncul, memungkinkan kelompoknya untuk maju dengan kecepatan yang cukup. Bahkan dalam keadaan ini, orang-orang dapat membedakan seorang guru. Beberapa minggir karena rasa takut dan rasa takut, beberapa karena takut. Ini, sial. Sunny menganggap dirinya orang yang berpengalaman, dan bukan tanpa alasan. Dari kehampaan tak berbintang di Forgotten Shore hingga pemandangan neraka Antartika yang beku, dia telah melihat dan menjalani banyak hal, baik yang luar biasa maupun yang menakutkan. Namun, dia tidak pernah mengalami apapun dalam skala yang terjadi saat ini di Falcon Scott. Bahkan penghancuran kota Gading pun tidak terlalu dekat. Pada saat kelompok itu mencapai bagian utara tembok, suasana hatinya suram dan tenang. Di sini, ada gerbang besar lainnya, sayapnya saat ini ditarik ke dalam kerangka penghalang. Di luarnya ada bentangan beton yang luas yang mengarah langsung ke tepi tebing tinggi. Biasanya, akan ada beberapa barisan pengungsi yang terorganisir menunggu giliran mereka untuk menggunakan lift, dan banyak robot pemuat yang membawa kargo ke dan dari benteng. Namun, sekarang, seluruh ruang ditutupi oleh lautan manusia, semuanya panik untuk mendekati tepi dan mendapat kesempatan untuk turun ke pantai. Seseorang masih mengoperasikan lift, tetapi personel stasiun transfer jelas telah menyerah untuk mencoba mengendalikan massa. Orang-orang ditekan dengan kuat pada penghalang paduan yang dimaksudkan untuk mencegah mereka jatuh, dan beberapa bahkan mencoba memanjatnya. Tidak ada apa-apa selain kejatuhan mematikan yang menunggu mereka di sisi lain, tetapi para pendaki tampak benar-benar gila. Sunny menatap pemandangan yang mengejutkan itu selama beberapa saat, lalu memalingkan muka. Dia merasakan hawa dingin yang tidak ada hubungannya dengan dinginnya musim dingin kutub yang tak tertahankan di punggungnya. Massa manusia adalah hal yang menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan karena semuanya baik-baik saja setengah hari yang lalu. Dalam waktu sesingkat itu, seluruh kota tampaknya menjadi gila. Apa yang ingin dicapai oleh orang-orang bodoh ini? Sunny tersentak. Apa yang ingin dia capai? Sambil menggertakkan giginya, dia mendorong maju melewati kerumunan. Seragam dan aura otoritasnya membuka jalan, dan ketika itu tidak cukup, dia hanya mendorong orang menjauh. Dengan kekuatan Sunny, itu sama sekali tidak sulit. Tetap cukup lembut untuk tidak menghancurkan siapapun jauh lebih sulit. Tentaranya mengikuti. Setelah mengalami kengerian mantra mimpi buruk dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua berhasil tetap tenang. Namun, Beth dan Profesor Obel tampak sangat bingung. Tetap saja, mereka juga mengikuti. Setelah beberapa waktu, Sunny akhirnya sampai di pintu masuk salah satu elevator. Saat ini ditutup, karena platform belum tiba. Para pengungsi bergerak sedikit ke samping untuk memberi ruang bernapas bagi yang bangkit. Namun, dia masih bisa mendengar suara mereka. Lihat, seorang guru, kamu di sana, petugas. Apa yang terjadi? Tolong, bawa aku bersamamu. Terkutuklah kamu. Dia terus melihat ke depan, mengabaikan teriakan. Beberapa orang mencoba menjilat Sunny, beberapa mengutuknya dan menuntut penjelasan. Beberapa dengan bodohnya menjadi sangat gembira, seolah-olah kemunculan Ascended akan menyelesaikan segalanya. Setidaknya tidak sedingin ini, dengan begitu banyak tubuh di sekitar, hawa dingin yang menindas sedikit berkurang. Akhirnya, sebuah platform besar tiba dari dasar tebing, dan penghalang itu masuk ke dalam tanah. Sunny memimpin kelompoknya maju, mengambil tempat di dekat sisi berlawanannya. Dari sana, dia bisa melihat lautan, dan benteng pelabuhan di bawah. Hanya ada satu kapal raksasa yang saat ini berlabuh di dekatnya, dengan beberapa feri besar melintas di antara kapal dan dermaga untuk membawa orang naik. Pelabuhan itu sendiri sama ramainya dengan stasiun transfer, begitu pula dermaganya. Situasi di dalam tampak lebih kacau daripada di sini. Setelah sekitar 2.000 orang dan beberapa kendaraan pengangkut besar memasuki peron, penghalang naik sekali lagi, dan lift jatuh. Tampaknya bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi dari biasanya, menyebabkan beberapa penumpang berteriak ketakutan. Namun, peron dengan aman mencapai dasar tebing dalam waktu kurang dari 1 menit. Ada jalan bertembok yang mengarah dari lift ke pelabuhan. Separuhnya ditujukan untuk lalu lintas pejalan kaki, separuh lagi untuk kendaraan. Jalan itu juga macet, tapi lebih jauh. Sunny memperhatikan tentara berdiri mengawasi di atasnya, menjalankan tugas mereka dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Untungnya, tidak ada makhluk mimpi buruk yang memilih hari ini untuk menyerang kota dari pantai. Ayo pergi, melirik ke arah Kim yang masih membawa lustre, dia melanjutkan menuju pelabuhan. Butuh beberapa waktu untuk mencapainya juga. Semakin dekat mereka ke dermaga, semakin panik suasananya. Beberapa orang di sini tiba setelah berita buruk tentang kekalahan Skytide menyebar.
Tetapi beberapa telah berada di sini lebih awal, dengan senang hati menunggu untuk dibawa pergi ke Antartika Timur sesuai antrean pemerintah. Sekarang, peluang mereka untuk mendapatkan tempat di kapal tiba-tiba menjadi tidak pasti. Tetapi, kami dijadwalkan untuk dipindahkan hari ini. Lihat, kami punya tiket, pergi dari hadapanku. Pak, tolong, biarkan saya lewat. Kapan kapal berikutnya tiba? Kapan? Petugas pelabuhan berusaha mati-matian untuk menciptakan ketertiban, tetapi tidak ada gunanya. Tetap saja, hanya begitu banyak orang yang bisa naik, jadi ada tentara yang berjaga di pintu masuk dermaga, dan penghalang dari jaring paduan yang meluncur ke atas dan ke bawah. Membiarkan kelompok pengungsi bergerak lebih jauh dari waktu ke waktu. Setiap kali penghalang ditarik, kerumunan menjadi gelisah dan mencoba untuk mendorong ke depan, hanya untuk terlempar ke belakang oleh tatapan tajam dari para penjaga. Sunni ragu-ragu, apa sekarang? Budak bayangan bab 1054 jatuhnya Falcon Scott, 72. Dia melihat sekeliling, mempelajari penghalang dan dermaga ramai yang bisa dilihat melalui jaring. Lalu, tiba-tiba, Sunni mendengar suara yang dikenalnya, mundur. Sial, jangan dorong. Jika Anda memiliki tempat dalam antrean, tunjukkan ide. Jika Anda adalah anggota Angkatan Darat Pertama, lewat sana. Tahan diri Anda dan terimalah seperti orang lain. Dia melihat sekeliling dan melihat seorang pria tinggi dan tampan dengan mata nila dan rambut yang tampak antara hitam dan biru berdiri di penghalang depan. Berjuang untuk menahan kerumunan yang panik. Sunni mengangkat alis, mendorong lebih dekat ke pria itu. Dia memanggil, Naif, apa yang kamu lakukan di sini? Pria itu, memang Tuan Naif dari House of Night, berkedip beberapa kali, lalu melihat ke arahnya dengan ekspresi bingung. Sunni, astaga, ini kamu, apa yang, tidak masalah. Aku sekarang bertanggung jawab atas asrama, kurasa. Sunni memimpin kelompoknya ke penghalang, berhenti tepat di depan Nightwalker. Naif memberi isyarat ke Awaken terdekat untuk mengambil posisinya dan mengambil langkah ke samping. Dia menatap Sunni dengan muram. Kapal yang di sana adalah tempat di mana aku ditugaskan. Kita akan pergi begitu kita mencapai kapasitas. Sebenarnya, kita sudah melebihi kapasitas. Tapi beberapa orang lagi masih bisa dimasukkan, jadi. Sunni keriput kening. Bagaimana dengan gelombang darah? Nightwalker menghela napas. Dia memimpin kapal lain pergi beberapa jam yang lalu, dengan Saint Tiris di dalamnya. Kan ada lebih banyak kapal besok, dan lebih banyak lusa, jika binatang musim dingin tidak tiba lebih cepat. Tapi Paman tidak akan kembali. Dia akan menjaga selat sampai relokasi selesai. Dan kemudian, kami akan melanjutkan evakuasi orang-orang di seberang lautan, ke kuadran utara. Sunni mengangguk. Engkau, mendengarkan. Naif berbicara lebih dulu, memotongnya, apakah kamu perlu naik kapal? Sunni menjadi pendiam, tiba-tiba malu tanpa alasan. Anehnya, dia merasa berterima kasih kepada Nightwalker karena tidak memaksanya untuk mengatakannya dengan lantang. Setelah beberapa saat hening yang canggung, Sunni menggelengkan kepalanya. Bukan aku hanya perlu memasang tambatan di dalamnya. Ascended bisa dengan mudah mundur ke alam mimpi kapanpun mereka mau. Bahkan jika tambatan mereka tetap berada di pusat Antartika, seorang orang suci kemudian dapat membawa mereka kembali ke dunia nyata, ke wilayah yang lebih aman. Memang, tidak ada orang suci di Pulau Gading, jadi Sunni sedikit lebih tidak nyaman dalam hal itu. Tentu saja, meninggalkan dunia nyata bukanlah proses yang instan. Itu membutuhkan waktu dan konsentrasi penuh, jadi melakukannya di tengah pertempuran biasanya tidak mungkin dilakukan. Setiap Ascended yang tersisa di kota harus melakukan perjalanan ke alam impian sebelum binatang musim dingin tiba, atau mengambil risiko pemusnahan bersama orang-orang duniawi lainnya. Tetap saja, mengambil tempat di kapal akan sia-sia. Dan Sunni sudah lama memutuskan untuk tetap tinggal dan mencoba menghentikan Titan itu. Dia menatap Naif. Aku tidak membutuhkannya. Tapi orang-orangku, Sunni melirik Beth, Profesor Obel, dan anggota kelompoknya. Naif juga melihat mereka. Wajahnya jatuh. Nightwalker ragu-ragu selama beberapa saat, lalu berkata pelan, Sunni. Aku punya 3 tempat yang sudah dipesan, sebagai anggota kru. Aku akan memberimu itu. Di luar itu, bagaimanapun, aku juga bisa membawa sisa kohotmu. Anggota Angkatan Darat Pertama memiliki hak prioritas untuk menjadi dievakuasi. Tapi tempat tambahan itu, mereka akan datang dengan mengorbankan warga sipil dengan tiket yang dikeluarkan secara resmi. Jadi itu keputusanmu. Dia berhenti, dan kemudian menambahkan dengan nada meminta maaf, tapi kamu harus melakukannya dengan cepat. Ini akan menjadi gelombang terakhir yang kami izinkan malam ini. Seolah menggemakan kata-katanya, penghalang jaring itu tiba-tiba meluncur ke tanah dengan pekikan logam. Para prajurit mulai memeriksa ide dan membiarkan orang lewat satu persatu. Sunni membeku sesaat, wajahnya menjadi diam. Jadi, hatinya bertambah berat. Jadi begini jadinya, 3 tempat, atau harus menggusur warga sipil yang mendapat tempat di antrean. Semua prajuritnya telah mendengar apa yang dikatakan Naif. Sunni berbalik, menatap mereka. Kim, Luster, Don, Samara, Bele, Beth. Profesor Obel, apa yang harus dia lakukan? Terkutuklah semuanya. Saat Sunni mempelajari wajah para prajuritnya, Bele, Don, dan Samara saling melirik sebentar. Kemudian, pria raksasa itu menatap Sunni dan sedikit menggelengkan kepalanya. Tidak ada kata-kata yang diucapkan.
Namun, untuk sesaat, Sunny merasa seolah-olah jantungnya ditusuk oleh pisau tajam. Dia menunduk, lalu menatap Profesor Obel. Pria tua itu menatap matanya, dan mereka berdua tetap tidak bergerak selama beberapa detik, seolah-olah sedang berbicara dalam diam. Akhirnya, Sunny melihat gerombolan pengungsi yang ketakutan berkerumun di belakang garis penghalang, semuanya putus asa untuk diselamatkan. Dia menghela nafas, sangat mengerikan. Ngapa saya ingin menjadi seorang perwira? Dewa, tidak ada jumlah poin kontribusi terkutuk yang sepadan. Kemudian, Sunny menegakkan punggungnya dan berkata dengan percaya diri, "Beth, Profesor Obel. Anda masuk dulu." Beth memberinya tatapan kaget, tapi lelaki tua itu dengan lembut mendorongnya ke depan. Mereka bergerak melewati Naif, wanita muda yang melewati garis terlebih dahulu. Namun, begitu dia melakukannya, Profesor Obel diam-diam mundur selangkah. Pada saat yang sama, Sunny mendorong Kim dan Lustre. Namun, dorongannya tidak terlalu lembut. Keduanya tersandung melewati Naif, berakhir di sisi lain garis juga. Mereka adalah salah satu orang terakhir yang dibiarkan lewat. Sesaat kemudian, penghalang naik dengan pekikan, dan dinding jaring paduan memotong dermaga dari sisa pelabuhan. Sunny, Profesor Obel, Samara, Don, dan Belle tetap berada di satu sisi. Kim, Luster, dan Beth ada di sisi lain. Wanita muda itu berbalik bingung. Ketika dia melihat lelaki tua di balik pagar, matanya membelalak. "Profesor, kenapa kamu?" Profesor Obel tersenyum. "Tidak apa-apa, Beth. Kita sudah melakukan percakapan itu, ingat? Berhentilah keras kepala dan maafkan orang tua ini." "Ah, tulang tuaku benar-benar tidak tahan perjalanan lagi." Dia meraih jala, panik. Tidak, kamu tidak bisa. Bagaimana kamu bisa?" Dia menghela nafas. "Aku hanya punya beberapa tahun lagi untuk hidup, paling-paling. Beth, aku mungkin telah mencapai banyak hal dalam hidup ini, tetapi itu akan segera berakhir." Pria tua itu terkekeh. "Kamu akan mencapai lebih banyak lagi, mengingat waktu." "Apa, menurutmu aku sudah brilian di usiamu?" "Ya Tuhan, tidak. Aku hampir tidak tahu cara mengikat sepatuku. Membiarkan seseorang yang muda menggantikanku adalah hak istimewaku. Terutama seseorang seperti Anda, atau Kim yang bangkit di sana." Beth menatapnya selama beberapa saat, matanya berkaca-kaca. Kemudian, dia menoleh ke Sunny. Sunny, bagaimana dengan?" Dia mengejek. "Aku akan baik-baik saja. Sepertinya kamu tidak mengenalku. Tidak ada satupun tulang tanpa pamrih di tubuhku, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanku." Pada saat itu, Kim akhirnya berbicara, "Kapten." Sunny meliriknya dan mengerutkan kening. "Kau menjaga keamanan Luster dan Beth. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Naiklah ke kapal dan pergi dari sini, Kim. Itu perintah." Dia terdiam sejenak, lalu menambahkan, "Juga, ini Mayor. Sialan." Dan begitulah. Tak lama kemudian, Kim, Luster, dan Beth naik feri dan dibawa ke kapal yang menjulang tinggi. Sunny dan yang lainnya tetap tinggal di ibu kota pengepungan yang hancur. Di Falcon Scott, udara semakin dingin dan semakin dingin. Budak Bayangan bab 1055 Jatuhnya Falcon Scott 73. Setelah semuanya beres, Sunny benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Profesor Obel ingin kembali ke asrama. Untuk saat ini, Sunny meminta Belle, Don, dan Samara untuk membawa lelaki tua itu ke sana. Setelah itu, mereka harus kembali ke barak. Ditinggal sendirian, Sunny tidak bergerak selama beberapa menit, lalu menggunakan shadow step untuk naik ke kapal Naif. Menempatkan tambatan di sana tidak memakan banyak waktu baginya. Setelah tanda tak terlihat dibuat, dia menggunakan metode yang sama untuk kembali ke benteng pelabuhan. Sudah malam tentu saja, siang dan malam benar-benar sama selama musim dingin yang panjang, di sini di Antartika. Tetap saja, itu berarti binatang musim dingin akan tiba sekitar 12 jam, paling awal, dan tidak lebih dari 40 paling lambat. Sunny perlahan berjalan kembali ke lift. Tidak ada yang bergerak ke arah yang berlawanan dari pelabuhan, jadi dia tidak harus merepotkan kerumunan. Dia hanya berjalan perlahan, menyingkir untuk membiarkan kendaraan lewat dari waktu ke waktu. Lift juga naik sepenuhnya kosong. Sosoknya yang kesepian mengejutkan kerumunan orang yang menunggu seseorang tiba di stasiun transfer atas. Sunny melirik mereka dengan berat, mendesah lalu menarik napas dan menghilang ke dalam bayang-bayang. Dia tidak punya keinginan untuk melakukan perjalanan melalui masa lagi. Untuk menyia-nyiakan esensi sesedikit mungkin, dia hanya meluncur menembus kegelapan dan muncul agak jauh, di bawah bayang-bayang tembok kota. Kemudian, dia menggunakan lift untuk mencapai benteng dan akhirnya lolos dari lautan manusia yang panik. Dari sini, dia bisa melihat hamparan kota yang luas. Falcon Scott bermandikan bayangan dan diliputi cahaya buatan yang mencolok. Kepingan salju menari-nari di udara yang sangat dingin, dan di atas itu semua, aurora hantu berputar seperti sungai langit dari api hantu. Bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar sangat tinggi. Sunny melihat pemandangan yang seperti mimpi itu selama beberapa saat, lalu menghela napas. Kok terlihat begitu cantik? Di sisi lain dinding adalah lautan. Dia bisa melihat pelabuhan di bawah, kerumunan orang yang meluap di dalamnya, dan satu-satunya kapal perang yang memuncak di atas air yang gelap. Sunny berjalan di sepanjang dinding, mengawasi kapal. Ada tentara berdiri menonton di dinding. Anehnya, tak satu pun dari mereka tampak terburu-buru meninggalkan pos mereka.
Nyatanya, dia bisa merasakan suasana aneh menyebar di udara, kerumunan pengungsi di bawah hiruk-pikuk yang hampir hiruk-pikuk. Tapi di sini, di benteng, anggota Angkatan Darat Pertama hampir tenang. Itu juga bukan ketenangan yang pasrah dari keputusasaan, hanya ketenangan yang tak ternoda dari orang-orang yang telah melewati neraka dan tidak takut akan akhir. Segera, dia mendengar salah satu tentara berkata, "Lihat, itu bergerak." Sunni juga bisa melihatnya. Kapal perang itu akhirnya berangkat. Rantai Titanic bergetar saat naik, segera mengungkapkan jangkar besar. Lalu, perlahan, kapal raksasa itu mulai bergerak menjauhi pelabuhan. Kepergiannya menyebabkan orang-orang yang berkerumun di dalam benteng berteriak, litani suara mereka terbang tertiup angin untuk mencapai telinganya. Suara perempuan serak menghadapi prajurit itu, orang-orang yang malang, aku kasihan pada mereka. Terlalu dingin, suara laki-laki pertama terdengar lagi setelah hening sesaat. Ya, kuharap seseorang di pelabuhan memiliki akal sehat untuk membagikan makanan, selimut, dan sesuatu yang panas untuk diminum. Omong-omong tentang sesuatu untuk diminum, berikan benda itu di sini. Sunni keriput kening. Tunggu. Penyelesaian suara-suara itu terdengar kekeluargaan. Dia memandangi sepasang tentara yang banyak bicara. Salah satunya adalah seorang pria berseragam Angkatan Darat Pertama, yang lainnya adalah seorang wanita yang bangkit mengenakan jubah ajaib yang indah. Mereka berdua sedang mengoper botol berisi sesuatu yang harum di antara satu sama lain sambil mengamati kepergian kapal perang dengan iseng. Sunni memiringkan kepalanya, terkejut. Mereka adalah Sersan Gere dan Letnan Charin, dua perwira yang berada di bawah komandonya selama pawai neraka ke Falcon Scott. Dia tidak melihat mereka setelah mencapai ibu kota pengepungan. Sunni ragu sejenak, lalu berkata, "Hei kau." Charin tersentak dan meraih tembok pembatas benteng dengan kedua tangan. Menjadi bodoh tangguh, padahal, kupikir aku juga mendengarnya. Aneh. Sunni menghela napas. Wajahnya sedikit memucat. Gere, sepertinya aku minum terlalu banyak. Aku baru saja mendengar iblis memanggilku. Prajurit biasa itu mencemooh. "Tidak mungkin kamu lebih mabuk dariku. Bukankah kamu yang terbangun seharusnya sangat tangguh? Padahal, kupikir aku juga mendengarnya. Aneh." Sunni menghela napas. "Itu karena aku berdiri tepat di belakangmu." Keduanya perlahan berbalik dan menatapnya selama beberapa saat. Kemudian, senyum tulus tiba-tiba muncul di wajah mereka. "Kapten, Tuan, Anda juga di sini?" Dia memutar matanya, lalu mendekat dan bersandar pada tembok pembatas di samping mereka. "Ya, aku juga di sini." Setelah karavan mencapai kota, para prajurit dan bangkit yang dipimpinnya diserap kembali ke tentara pertama dan dikirim untuk memperkuat garnisun. Dia telah bertemu beberapa orang di sana-sini selama pengepungan, tapi kebanyakan, Sunni tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Aneh melihat Gere dan Charin lagi. Dia mempelajarinya sebentar, lalu bertanya, "Kalian berdua tidak naik ke kapal?" Sersan Gere ragu-ragu, lalu mengangkat bahu dengan santai. Tidak. Rasanya aneh, meninggalkan semua orang ini dan melarikan diri. Sebenarnya, hampir tidak ada orang yang kukenal pergi dan mengambil tempat untuk diri mereka sendiri. Sebagian besar dari kami tentara pertama tetap tinggal. Dia menyesap dari termos dan terkekeh. "Sepertinya kita semua membuat perjanjian bunuh diri yang aneh." Charin menarik termos dari tangannya dan tersenyum. "Tapi tidak apa-apa. Sebenarnya, aku merasa seharusnya aku mati di lapangan Airbus. Itu pasti menyedihkan." Dia mengambil tegukan besar dan mendesah dengan senang. "Karena semua orang di sana meninggal. Tapi di sini, kami sudah memastikan bahwa 170 juta orang melarikan diri. Besok, jumlahnya akan menjadi 180. Itu banyak orang. Itu pekerjaan yang dilakukan dengan baik, jika Anda bertanya saya. Dan jika kita berhasil bertahan selama 1 atau 2 hari lagi, maka itu akan menjadi lebih baik." Gere mengangguk. "Itulah alasan mengapa kita dikirim ke sini, bukan? Untuk memastikan bahwa orang-orang ini melarikan diri. Jadi, selamatkan diri kita dari biaya mereka." Rasanya aneh, itu saja. Sunni mengamati mereka selama beberapa saat, tetap diam. Lalu, dia menghela nafas. "Kurasa aku juga merasakan hal yang sama. Plus, aku juga sangat benci kalah." Charin dan Gere menatapnya dengan ekspresi rumit. "Pak, Anda juga menginap?" Sunni tersenyum tipis. "Ya, tapi jangan salah paham. Aku tidak berencana untuk mati secara heroik. Tidak seperti beberapa orang, aku belum menyerah untuk memberikan pertarungan yang bagus pada binatang buas itu." Kedua tentara itu diam sebentar. Kemudian, Gere tiba-tiba tertawa. "Bagus, itu bagus. Sial, sekarang aku tahu kau akan bersama kami juga, Tuan. Aku mulai merasa mungkin masih ada kesempatan. Kita sudah membunuh 1 titan, bukan? Yang mana lagi?" Charin berlama-lama sejenak, lalu menawarkan termos itu kepada Sunni dan menepuk bahu prajurit biasa itu. "Tentu, Gere, tentu. Itu hanya titan yang rusak. Mari kita bunuh. Kenapa tidak?" Sunni menerima termos itu dan meneguk sesuatu yang pahit, beraroma, dan benar-benar menyengat. Dia meringis dan terbatuk, merasakan matanya menjadi basah karena air mata. "Dewa, apa sih yang mereka minum?" Setelah beberapa saat, ketika dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk berbicara lagi, Sunni menyeka matanya dan memberikan termos itu kepada Charin. Merasakan kehangatan yang menyenangkan menyebar ke seluruh tubuhnya, dia berkata, "Ya, kamu benar. Itu hanya titan yang rusak."
Budak Bayangan bab 1056, Jatuhnya Falcon Scott, 74. Hari sudah pagi saat Sunny berjalan ke menara asrama tempat Profesor Obel menginap. Hawa dingin semakin menindas, dan angin seperti pisau tajam yang memotong tanpa ampun di kulitnya. Itu agak aneh. Segera setelah berita tentang serangan binatang musim dingin yang tak terelakkan menyebar ke seluruh kota, seluruh penduduk tampak murung. Ketakutan, kepanikan, dan keputusasaan seperti api yang menyebar ke seluruh pengepungan ibu kota, melemparkannya ke dalam kekacauan total. Untuk sementara, seolah-olah Falcon Scott telah berubah menjadi binatang buas yang terluka dan mengamuk. Tapi sekarang, ketenangan yang anehnya meniru jalan-jalan yang tertutup salju. Bahkan di dekat pelabuhan, gerombolan itu menjadi lemah lembut dan penurut. Beberapa kapal lagi tiba, dan beberapa juta orang lagi dibawa pergi. Sisanya menyerahkan diri pada takdir, atau menyerah sepenuhnya. Begitu mereka melepaskan harapan, ketakutan mereka lenyap. Kepanikan mereka juga mereda. Sunny berjalan melewati kota, dia melihat orang yang berbeda menghadapi kenyataan tanpa ampun dari situasi dengan cara yang berbeda. Beberapa tampak mati rasa dan lesu. Beberapa tampak tenang dan damai. Setiap orang menemukan penghiburan dengan caranya sendiri. Dia bahkan melihat sekelompok orang naik ke atap tertinggi, membawa kursi, pemanas portabel, dan makanan. Mereka akan menyaksikan kedatangan Titan, dan menemui ajal mereka bersama. Yang lain masuk berusaha ke bawah tanah sedalam mungkin. Ibu kota pengepungan seperti Falcon Scott memiliki banyak tempat perlindungan bawah tanah yang tahan lama. Namun, jika ada yang berpikir bahwa mereka dapat berlindung dari malapetaka yang mendekat di sana, mereka salah besar. Tidak ada jumlah tanah beku dan lapisan pertahanan biasa yang akan menghentikan Titan yang rusak. Ada juga tempat berlindung di lapangan Airbus, tetapi tidak ada orang yang memasukinya dengan selamat. Dan Goliath sama sekali bukan tandingan binatang musim dingin. Adapun Sunny sendiri, dia belum menyerah. Dia masih memiliki keinginan untuk bertarung yang tersisa dalam dirinya. Dia telah menghabiskan waktu berjam-jam mencoba menemukan cara untuk, jika tidak mengalahkan kengerian yang mengerikan, setidaknya mengikat dan menghentikannya. Sayangnya, Sunny tidak melihat cara untuk menang, tidak peduli seberapa keras dia mencari. Musuh terlalu kuat, dan kantong triknya hampir kosong. Tidak ada waktu untuk menyiapkan apapun, dan kalaupun ada, dia tidak yakin bahwa dia akan mampu menarik keajaiban lain dari udara tipis. Membunuh Goliath sudah merupakan prestasi yang mencengangkan. Di masa lalu, sebelum transendensi orang suci pertama, dibutuhkan seluruh klan Valor puluhan tahun untuk membunuh Titan jatuh. Tapi Sunny menghancurkan raksasa batu yang mengerikan itu dalam 1 detik. Jika dia lebih lambat beberapa detik, kota itu mungkin sudah hancur. Itulah betapa menakutkannya para Titan. Semakin jauh seseorang berjalan di jalan kenaikan atau korupsi, semakin besar jarak antara langkah individu. Ada jurang yang sangat lebar antara teror dan Titan, dan jurang yang bahkan lebih tak terbatas antara jatuh dan rusak. Sunny tidak menemukan satu ide pun yang bagus. Kekuatannya sendiri tidak mencukupi, dan tidak ada orang yang lebih kuat untuk meminjamnya. Apakah ini benar-benar sia-sia? Terlepas dari itu semua, dia enggan menerima kenyataan itu. Namun, bayangan keraguan membebani hatinya. Saat Sunny mendekati menara asrama, pikirannya mengembara ke Gere dan Charin. Suasana hatinya menjadi gelap ketika dia mengingat semua orang yang dia bawa ke Falcon Scott, dan berapa banyak upaya yang telah dilakukan untuk menyelamatkan hidup mereka. Di mana mereka sekarang? Penidur tanpa nama, bocah yang pernah memanggilnya paman, prajurit pemberani yang kehilangan lengannya karena Devouring Cloud. Apakah mereka telah dievakuasi? Atau apakah mereka masih di luar sana, di suatu tempat, di dalam kota yang hancur? Sebagian besar dari 200 juta orang telah dievakuasi, jadi kemungkinannya tidak besar. Berdiri di depan pintu masuk asrama, dia melihat tumpukan salju di kedua sisinya. Pria yang dengan senang hati memberinya sandwich. Apakah dia dan istrinya selamat? Dan banyak lainnya. Sambil menghela napas panjang, Sunny memasuki menara dan berjalan ke apartemen Profesor Obel. Pria tua itu menemuinya dengan senyum tenang. Tuan Sunles, masuk, masuk. Sekarang, tidak ada seorang pun di dalam apartemen kecuali lelaki tua itu. Keduanya tetap diam untuk sementara waktu. Akhirnya, Profesor Obel menghela nafas. Aku ingin berterima kasih padamu. Beberapa waktu yang lalu, aku memintamu untuk tidak memilih untuk menyelamatkan hidupku daripada hidup orang lain. Saat itu, kamu tidak setuju. Aku senang kamu berubah pikiran. Sunny menatap lelaki tua itu dengan ekspresi suram. Dia ingat percakapan itu. Saat itu, dia dengan bodohnya menyatakan bahwa dia tidak harus memilih, karena dia hanya akan menyelamatkan semua orang yang dia putuskan untuk diselamatkan. Secara teknis, Sunny menepati janji itu. Konvoi itu berhasil mencapai Falcon Scott, dan meskipun ada beberapa korban, dia tidak pernah harus mempertaruhkan nyawa Profesor Obel di atas nyawa orang lain. Siapa yang tahu bahwa kesengsaraan mereka hanya akan bertambah malapetaka setelah mencapai ibu kota pengepungan yang jauh? Sunny mengatupkan bibirnya, lalu berkata dengan nada datar, saya tidak akan berbohong, Profesor. Saya tidak senang dengan keputusan Anda. Setelah semua upaya yang telah saya lakukan untuk menjaga Anda tetap hidup, Anda tetap memilih untuk tetap tinggal. Itu membuat saya merasa seolah-olah semua perjuangan saya itu sia-sia. Tak berarti. Mereka belum, tentu saja.
Puluhan ribu orang dan mungkin bahkan jutaan masih hidup karena apa yang telah dilakukan Sunni. Tetapi jutaan orang tidak berwajah. Baginya, Profesor Obel telah lama menjadi semacam personifikasi dari semua manusia biasa yang dimaksudkan tentara pertama untuk menyelamatkannya dan Beth. Pria tua itu tersenyum penuh harap. Aku tahu kamu akan merasa seperti itu. Orang yang berprinsip seperti kamu, anak muda, adalah jenis yang langka. Mereka tidak bisa tidak merasa bertanggung jawab atas seluruh dunia. Namun, dunia ini terlalu luas, Mayor Sunless. Anda tidak bisa mengalahkan semuanya sendirian. Dan kau juga tidak boleh dipaksa. Sunni menatapnya dengan heran. Nah, itu sangat lucu. Dia tidak bisa membantu tetapi mendengus. Berprinsip, Profesor, Anda salah besar. Saya tidak punya prinsip untuk dibicarakan. Saya hanya keras kepala, pendendam, dan sedikit gila. Hanya itu yang ada pada saya. Orang tua itu tertawa. Jika kamu berkata begitu, anak muda, lagi pula, kamu pasti sangat sibuk. Aku tidak akan menahanmu. Namun, aku punya satu permintaan terakhir untuk ditanyakan. Maukah kamu mengantarku ke susunan komunikasi? Jadwal kerja secara teknis ditangguhkan, tetapi sekelompok insinyur tua kami memutuskan untuk berkumpul di sana. Siapa tahu, mungkin kami bahkan dapat mengembalikan fungsi ke semuanya. Bagaimanapun, ini akan menjadi masalah yang sangat menarik untuk dipecahkan. Saya sudah punya beberapa ide. Sunni menatapnya selama beberapa saat, lalu diam-diam mengangguk. Bersama-sama, mereka meninggalkan menara asrama dan berkelana melalui jalan-jalan Falcon Scott, sambil mengobrol santai. Waktu sepertinya melambat sedikit, namun demikian, mereka akhirnya mencapai dasar kompleks susunan komunikasi, di mana selusin pria dan wanita tua berdiri menunggu kedatangan yang terlambat. Beberapa dari mereka melambai kepada Profesor Obel, memanggilnya dengan suara riuh. Lelaki tua itu melambai sebagai tanggapan, lalu menoleh ke arah Sunni dan tersenyum. Kami di sini, terima kasih banyak, anak muda, untuk semuanya. Sunni merasa ada benjolan yang tersangkut di tenggorokannya. Dia bertahan beberapa saat, lalu memaksakan beberapa kata, jangan sebut itu. Dan, terima kasih juga, Profesor. Tolong, tetap aman. Profesor Obel menepuk pundaknya. Kamu harus selamat, Mayor. Jangan ragu untuk menyelamatkan dirimu sendiri, saat waktunya tiba. Selamat tinggal. Dengan itu, dia tersenyum untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan menuju ke insinyur tua lainnya. Mereka menyambutnya dengan salam ramah. Sunni tidak bergerak selama beberapa saat, lalu berbalik juga. Kutukan. Sambil menggertakkan giginya, dia menggigil kedinginan dan mulai berjalan. Bayangan yang membebani hatinya menjadi lebih berat. Budak Bayangan bab 1057, jatuhnya Falcon Scott 75. Dia menemukan tentaranya dengan tenang bersiap untuk pertempuran yang mendekat, dan kemungkinan besar pertempuran terakhir mereka. Sunni telah memilih anggota kelompoknya berdasarkan ketangguhan mental mereka, tetapi meskipun demikian, dia terkejut dan sedikit terganggu karena mengabaikan yang ketiga. Samara telah kehilangan senapannya, tetapi sekarang memiliki karabin milik Kim. Dia sedang duduk di peti paduan, diam-diam mengisi satu demi satu peluru dengan esensi. Bele sedang mengasah pedangnya dengan senyum samar di wajahnya. Kenangan tidak perlu diasah, tetapi pedang pendekar itu memiliki kebiasaan untuk melakukannya. Don telah terluka oleh pemulung. Luka dalam dadanya telah ditangani oleh tabib yang bangkit, tapi dia belum pulih sepenuhnya. Pria raksasa itu menggerakkan bahunya melalui rangkaian latihan peregangan, meringis ke depan dari waktu ke waktu. Palu godamnya ada di dekatnya, gagangnya bersandar ke dinding. Saat Sunni masuk, ketiganya yang terbangun melirik ke arahnya dan memberi rasa ngeri. Berita apa, Pak? Dia menggelengkan kepalanya. Belum ada kabar. Jika kita beruntung, bajingan itu akan muncul besok. Jika tidak, dia akan ada di sini hari ini. Sunni terdiam beberapa saat, lalu menambahkan, bagaimanapun, kita harus menangani badai salju terlebih dahulu. Jauhkan pesona yang kuberikan padanya. Perlindungan terhadap dingin akan memainkan peran besar saat binatang musim dingin datang. Sunni memiliki Memory of Ice. Tapi dia juga menciptakan versi yang lebih rendah dari Ascended Mantra untuk setiap prajuritnya. Kenangan itu tidak mengubah itu, tetapi juga membutuhkan sedikit esensi untuk mempertahankan pesonanya. Mereka mengangguk, memanggil pesona buatan. Melihat tentaranya, Sunni tidak bisa menahan rasa takut. Dia baru mengenal orang-orang ini selama beberapa bulan. Tetapi mereka telah melalui perjuangan seumur hidup bersama. Bahkan jika dia tidak bertanggung jawab atas hidup mereka, dia masih sangat enggan melihat mereka mati. Bele, Don, Samara. Mereka masing-masing pejuang yang luar biasa. Lebih penting lagi, mereka adalah orang-orangnya. Sunni menghela napas. Kamu hanya harus pergi dan tinggal, ya? Dia telah sepenuhnya siap untuk membuat Naif memuat seluruh kelompok di kapal. Tetapi ketiganya Awaken diam-diam menolak. Tinggal di Falcon Scott adalah pilihan mereka. Bele menatapnya dan menyeringai. Tentu, Pak, itu tugas kami. Samara hanya mengangguk, memilih untuk tidak mengatakan apapun dengan sikapnya yang biasa. Don terkekeh. Kami melakukannya. Tapi bukankah kamu juga ada di sini, Mayor? Sunni mengernyit. Tentu saja, itu tidak sama. Dia adalah Ascended, dan yang paling sulit untuk dibunuh di atas itu. Tentaranya, bagaimanapun, hanya terbangun. Mereka hampir tidak tangguh. Ya, aku. Bele meletakkan pedangnya, senyum perlahan menghilang dari wajahnya.
Pendekar pedang itu terdiam beberapa saat, menatapnya dengan ekspresi serius yang tidak seperti biasanya. Suasana berat menetap di ruang barak. Akhirnya, dia berkata, namun, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Tuan, Anda tidak perlu menjawab, tentu saja. Sunyi mengerutkan kening. Apa itu? Bele ragu-ragu sebentar, lalu bertanya sambil berpikir ada rumor yang beredar, bahwa kamu berkencan dengan Mongrel. Tapi Mongrel, dia adalah ekomu. Tentang apa semua itu? Sunyi menatapnya, tak bisa berkata-kata. Apa yang kamu bicarakan, rasakan? Aku tidak berkencan dengan siapapun. Pendekar pedang itu tiba-tiba mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Aku mengerti, aku mengerti. Don memberinya pandangan tidak setuju dan mendesah putus asa. Orang itu, Sunyi menggelengkan kepalanya, tiba-tiba merasakan desakan untuk tertawa juga. Dia lebih gila dariku. Dewa, kalau sudah selesai, Bele, mari kita bahas strategi. Beberapa waktu kemudian, Sunyi berjalan keluar untuk mencari udara segar. Lagi pula, udara jauh lebih bersih di Antartika. Akan sia-sia jika tetap berada di dalam ruangan sepanjang waktu, meskipun cuaca dingin. Saat Sunyi menatap ke langit yang jauh, dia tiba-tiba melihat seekor burung hitam menatapnya dari atap terdekat. Kemudian, dia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Sunyi, ini dia. Master Jet muncul di depan di belakang sudut dan berjalan ke arahnya, lalu berhenti, mata birunya yang sedingin es penuh dengan rasa dingin yang bahkan lebih dingin daripada malam kutub. Dia menatapnya, lalu tersenyum. Saya di sini, dia mendesah. Saya mengirim semua informasi yang kami miliki tentang binatang musim dingin ke komunikator Anda. Apakah Anda membacanya? Dia mengangguk. Sedihnya, hanya sedikit yang diketahui tentang Titan dan kemampuannya, meskipun Saint Tiris telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menekan makhluk itu. Sebagian besar pertempuran mereka yang berlarut-larut bukanlah pertempuran langsung. Binatang musim dingin telah menunjukkan kemampuan yang menakutkan untuk mengendalikan dingin, salju, dan angin. Karena Sky Tide juga memerintahkan angin, medan pertempuran mereka adalah langit di atas pusat Antartika itu sendiri. Justru karena kekuatan Titan yang paling mengerikan terus-menerus dilawan oleh Saint Tiris sehingga tidak ada yang tahu sejauh mana kekuatan sebenarnya. Namun, itu pasti luar biasa, mengingat kehadiran makhluk itu saja sudah mendistorsi komunikasi di seluruh wilayah. Yang bisa dilakukan Sunyi dan Jet hanyalah menebak-nebak. Dia ragu-ragu. Bagus kalau begitu. Setelah itu, keduanya terdiam. Sunyi menatap Soul Reaper, mengingat masa lalu. Dia adalah orang pertama yang dia temui setelah selamat dari mimpi buruk pertama. Saat itu, Jet tampak seperti dewi yang tak terjangkau baginya. Melihat kecantikannya yang dingin, dia tertegun. Untungnya, dia segera mengembalikan akal sehatnya. Setelah itu, Master Jet selalu menjadi latar belakang hidupnya, bisa dibilang menyimpannya lebih dari satu kali dengan nasihatnya dan kebijaksanaannya yang sedikit letih. Dan sekarang, mereka setara. Lucu sekali, mereka berdua baru bertemu beberapa tahun yang lalu, tapi Sunyi merasa seolah-olah telah mengenalnya seumur hidupnya. Mungkin karena tahun-tahun itu terasa seperti beberapa kali kehidupan. Dia menghela nafas, lalu tiba-tiba bertanya, Master Jet, aku selalu ingin bertanya, mengapa kamu benar-benar bergabung dengan pemerintah? Mempertimbangkan kemampuan dan karaktermu, klan Legasi mungkin menghujanimu dengan tawaran dan tawaran yang luar biasa pada saat itu. Nah, kamu pasti sudah menerimanya penunjukan aset strategis khusus juga. Mereka pernah membicarakannya secara singkat di masa lalu, tetapi Sunyi selalu merasa bahwa dia tidak mengetahui kebenaran sepenuhnya. Soul Reaper menatapnya dengan ekspresi terkejut. Apa? Dari mana asalnya? Dia terkekeh. Hanya ingin tahu, itu saja. Jet terdiam sebentar, lalu mengejek. Yah, baiklah, tapi kamu benar-benar melebih-lebihkan aku. Aset strategis khusus, aku bahkan tidak ditetapkan sebagai aset strategis sederhana. Tentu, aspekku berbahaya dan unik, tapi selain itu, aku benar-benar biasa-biasa saja. Aku bodoh, penakut, dan tidak yakin pada diriku sendiri, juga. Baru kemudian, jauh kemudian, setelah dipukuli oleh kehidupan berulang kali, aku menyingkirkan beberapa kebodohanku dan berkembang menjadi hal yang luar biasa dan tak tertandingi ini. Sosok agung yang Anda lihat di depan diri Anda hari ini. Puas, Sunyi tersenyum. Kukira. Setelah hening beberapa saat, dia bertanya, namun, apakah kamu menyesalinya? Jalan yang kamu ambil, dia memalingkan muka, ekspresi serius muncul di wajahnya. Master Jet merenungkan pertanyaannya sebentar, lalu mengangkat bahu. Suaranya tenang, hidup kita pahit Sunyi. Dari pinggiran NKSC sampai sini sering pahit dan jarang manis. Jadi, tidak. Saya mungkin tidak puas dengan banyak hal, tetapi saya tidak akan pernah membuang waktu untuk penyesalan. Jet menatapnya dan mengangkat alis. Kenapa? Apakah kamu merasa menyesal tentang sesuatu? Sunyi tertawa. Jujur, saat ini, saya menyesali hampir setiap keputusan yang saya buat dalam hidup saya. Dia menatapnya kosong, lalu memutar matanya. Yah, lupakan saja, kita punya Titan untuk dilawan. Dan begitulah yang mereka lakukan. Suhu terus turun, dan angin semakin kencang, menderu-deru di jalan-jalan ibu kota yang dikepung seperti serigala lapar. Lebih cepat dari yang diharapkan semua orang, hanya beberapa jam kemudian. Binatang musim dingin telah mencapai Falcon Scott.
Budak Bayangan Bab 1058, Jatuhnya Falcon Scott 76. Pasukan sisa-sisa lapangan yang dikirim ke pusat Antartika berkumpul menjadi formasi setelah menjembatani kawah raksasa. Bukit seperti mayat batu dari Valentitan Goliath, lubang yang diciptakan oleh ledakan dahsyat, dan kota dengan jutaan manusia tak berdaya yang berlindung di dalamnya kini berada di belakang mereka. Di depan mereka ada hamparan salju yang luas dan puncak gunung yang menjulang tinggi. Ada sekitar 20.000 tentara seluruh dunia, beberapa dari mereka mengemudikan platform perang perkasa, dan 1.000 atau lebih bangkit berkumpul di kawah depan. Seperti yang dikatakan Gere, sangat sedikit anggota Angkatan Darat Pertama yang menggunakan hak prioritas untuk dievakuasi di depan warga sipil. Sebagian besar tetap tinggal, dan sekarang bersiap menghadapi musuh yang mengerikan. Binatang musim dingin. Rencana pertempuran itu agak sederhana. Tubuh fisik makhluk itu dikabarkan diberitakan di jantung badai salju, dilindungi oleh angin topan dan hawa dingin yang mematikan. Untuk mencegahnya mencapai pengepungan ibu kota, tentara akan maju ke badai salju dan menghadapi Titan. Baik tentara duniawi maupun yang bangkit tidak memiliki harapan untuk benar-benar merusak makhluk mimpi buruk yang rusak. Untungnya, kekejian yang sebagian besar mengandalkan kekuatan tidak wajar untuk membunuh mangsanya tidak bisa terlalu tangguh dalam konfrontasi fisik. Beberapa master yang masih bertahan dengan pasukan memiliki peluang bagus untuk melukai, atau bahkan membunuhnya, jika mereka bisa cukup dekat. Peran para prajurit dan yang bangkit adalah untuk mempertahankan Titan di bawah tubuh mereka dan mengalihkan perhatiannya, semoga memberi kesempatan kepada yang naik untuk menyerang. Tidak ada yang tahu apakah rencana itu bahkan memiliki peluang teoretis untuk berhasil, tetapi itu adalah peluang terbaik mereka. Selain Sunny dan Jet, ada 2 master lagi yang selamat dari minggu-minggu sebelumnya pengepungan dan memilih untuk tetap tinggal dan bertarung. Mereka berempat tersebar di seluruh formasi, masing-masing memimpin salah satu dari 4 brigade. Hikmah masih tertidur karena luka yang dia terima selama pertempuran sebelumnya, tapi Sein, mungkin karena Mantle of Darkness, sudah pulih. Namun, Sunny belum memanggilnya, dia ingin menyimpan senjata terkuatnya jika terjadi kesalahan. Jika tentara tidak berhasil dalam pertaruhan putus asa mereka untuk menembus tembok badai salju, dia akan mengirim salah satu bayangannya ke depan, untuk memungkinkan kesatria pendiam muncul darinya di dekat Titan dan melawan kekejian dalam pertempuran. Itu adalah pilihan terakhirnya. Meski begitu, Sunny tidak tahu apakah Sein bisa melakukan apa saja. Itulah masalah utamanya, tidak ada dari mereka yang tahu pasti. Binatang musim dingin terlalu tidak dikenal dan misterius. Kemungkinan besar, masing-masing dari mereka akan mati jauh sebelum melihat sekilas tubuh asli Titan itu. Terkutuklah iblis itu. Sunny berdiri di depan brigade tentara berwajah muram yang kini berada di bawah komando nominalnya. Anggota kelompoknya berada tepat di belakangnya, dan di belakang mereka ada yang bangkit lainnya. Tentara duniawi berada di belakang barisan, yang terdiri dari sebagian besar. Mereka semua melihat ke depan, berjuang melawan angin yang kejam. Di depan mereka, awan salju turun dari pegunungan, perlahan menutupi langit. Itu seperti dinding putih yang berputar perlahan menghapus dunia. Setiap detik, angin semakin kencang, dan hawa dingin yang mengerikan menjadi semakin tak tertahankan. Badai salju akan datang. Sunny menghela napas, lalu menoleh. Siap-siap, tanpa Kim, anggota kelompoknya kehilangan kemampuan untuk meminjam penglihatannya. Masing-masing dari mereka telah memanggil memori yang bercahaya, begitu pula yang lainnya dari brigade yang bangkit. Para prajurit duniawi juga dilengkapi dengan berbagai perangkat penghasil cahaya. Sinar lampu sorot yang kuat ditembakkan ke dalam kegelapan dari bahu MVP yang menjulang tinggi. Brigade itu tampak seperti sungai cahaya di tengah lautan kegelapan. Badai salju yang mengerikan semakin dekat dan dekat. Maju, Sunny mengambil langkah pertama ke depan, dan para prajurit mengikuti. Platform perang menyiapkan penyembur api mereka, karena senjata Titan yang paling menakutkan adalah dingin. Saat ini, persenjataan ini lebih berharga karena kemampuan mereka untuk menciptakan panas. Bukan karena potensi destruktifnya. Di kedua sisi brigade, 2 sungai cahaya lagi mengalir ke depan, satu dikomandoi oleh Soul Reaper Jet, satu oleh Ascended yang pernah ditemui Sunny beberapa kali, tapi tidak benar-benar tahu. Beberapa saat kemudian, salju menimpa mereka. Sunny menggigil, merasakan hawa dingin tanpa ampun menembus tubuhnya. Bahkan dengan resistensi elementalnya dan bantuan dari Memory of Ice, dia terkejut dengan betapa ganasnya hawa dingin itu. Dia hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya hal itu bagi para prajurit lainnya. Itu tidak pernah sama saat sebelumnya Sunny menghadapi badai salju yang berkeliaran. Sekarang Saint Tiris tidak menekan binatang musim dingin, itu telah sepenuhnya melepaskan kekuatannya, menyebabkan dunia itu sendiri menjadi alatnya. Badai salju ini juga bukan akibat dari kehadiran Titan di daratan. Itu langsung dibuat oleh horor beku. Faktanya, badai salju itu sendiri adalah kengeriannya. Itu adalah bagian dari binatang musim dingin seperti halnya tubuh fisik yang tersembunyi di jantung badai salju. Dalam hal ini, Titan yang rusak jauh lebih dekat ke lautan gelap pantai yang terlupakan daripada makhluk yang lebih sederhana seperti Goliath. Untuk sesaat, Sunny bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang juga tersembunyi di jantung laut terkutuk itu. Penyembur api, MVP yang berjalan di sisi kolom mengulurkan tangan mereka, mengirimkan aliran api yang panjang melintasi formasi.
Seolah-olah sangkar api dibuat di sekitar brigade untuk beberapa saat, hawa dingin sedikit surut. Awan salju yang mengepul langsung meleleh, dan tetesan air menghujani manusia yang menggigil. Selama platform perang memiliki bahan bakar untuk menjaga agar api tetap menyala, tentara masih memiliki kesempatan untuk mencapai kedalaman badai salju yang tidak wajar. Namun, mereka tidak terbakar lama. Budak bayangan bab 1059 jatuhnya Falcon Scott 77. Itu semua taruhan yang mengerikan, berbahaya, dan mematikan. Para prajurit Angkatan Darat Pertama mempertaruhkan hidup mereka melawan binatang musim dingin bahkan tanpa mengetahui apakah mereka dapat mencapainya, apalagi melukainya. Mereka mungkin membuat pertaruhan itu karena putus asa, tetapi mereka juga melakukannya karena kebutuhan. Semuanya mendapat kesempatan untuk pergi, dan semuanya menolaknya. Beberapa telah melakukannya karena rasa tanggung jawab, atau persahabatan, atau keberanian yang salah arah. Beberapa orang mati rasa karena kengerian perang. Sedangkan Sunny sendiri, dia tidak begitu yakin apa yang dibawanya ke sini. Dia telah datang ke tanah yang rusak ini untuk mencari kekuatan, tetapi pencarian yang diinginkan itu tampak begitu kekanak-kanakan sekarang. Antartika telah menempatkan banyak hal dalam perspektif, namun, pergeseran perspektif ini hanya membuat hal-hal menjadi kurang jelas alih-alih mengungkapkan kebenaran. Yang dia tahu adalah bahwa dia merasa sangat enggan untuk meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Dan bahwa dia tidak ingin mengecewakan para prajurit yang telah mempercayakan nyawa mereka kepadanya. Sunny tidak pernah ingin bertanggung jawab atas siapapun, tetapi sekarang, harapan dan keinginan mereka membebaninya seperti rantai. Anehnya, dia tidak mau menolak beban itu. Dia merasa cukup protektif terhadapnya. Mungkin itulah yang dimaksud Master Jet ketika dia mengatakan bahwa tidak ada orang yang bebas di dunia ini. Terlepas dari alasannya, Sunny merasakan harapan panik membara di dadanya saat dia mendekati badai salju. Ayo, kita bisa melakukannya. Di belakangnya, barisan tentara yang menggigil dengan keras kepala bergerak maju ke dalam sangkar api. Semua prajurit infanteri terbungkus dalam baju zirah bertenaga, yang semuanya kedap udara dan diisolasi, mampu menahan lingkungan yang paling berbahaya. Yang bangkit semuanya jauh lebih tangguh, dan banyak dari mereka yang memiliki pelindung kenangan di atasnya. Namun, mereka semua menderita hawa dingin yang mengerikan. Itu terlalu berbahaya, menemukan cara untuk melewati semua bentuk pertahanan. Bahkan Sunny pun merasa sengsara karena badai salju itu. Jauh lebih buruk, hawa dingin semakin buruk semakin dalam badai salju yang mereka jalani. Mereka harus segera menemukan tubuh sebenarnya dari binatang musim dingin. Dingin itu, ada yang salah dengan itu. Itu tidak terasa seperti alami, kekuatan alami. Bahkan pikirannya terasa lamban dan dingin. Tapi tidak ada jalan kembali bagi mereka sekarang. Yang bisa dilakukan Sunny hanyalah berbaris maju dan bertahan, berharap dia dan tentaranya dapat mencapai jantung badai salju. Api yang dihasilkan oleh MVP membantu meredakan hawa dingin sampai batas tertentu. Tapi kemudian, perlahan-lahan, panas dari nyala api yang ganas mulai terasa semakin berkurang. Penyembur api masih menyemburkan aliran panjang bahan bakar yang terbakar, tetapi panasnya seolah-olah api itu sendiri telah dirampas. Bagaimana api bisa menjadi dingin? Sunny tidak tahu, tapi dia merasa seolah api itu sekarang tidak mengandung panas sama sekali. Mereka seperti predator yang kehilangan semua giginya. Terkutuklah, dia menoleh ke belakang, melihat beberapa prajurit biasa terhuyung-huyung saat mereka berjalan, lalu mengertakkan gigi dan terus bergerak maju. Badai salju tidak bisa terlalu luas. Mereka harus semakin dekat ke pusatnya, yang harus mereka lakukan hanyalah bertahan sedikit lebih lama. Menekan sedikit rasa takut, Sunny mengirim bayang-bayangnya untuk mengintai ke depan. Segera setelah tubuhnya kehilangan penyangga, hawa dingin menyerangnya dengan kekuatan baru. Dia mengutuk diam-diam dan berkonsentrasi untuk melawan hembusan angin topan yang ganas. Di belakangnya, yang bangkit dan tentara duniawi melindungi wajah mereka dan mencondongkan tubuh ke depan untuk menahan kekuatan badai. Bahkan platform perang yang menjulang tinggi berjuang untuk menjaga keseimbangan mereka. Mereka memiliki massa yang besar, tetapi juga permukaan yang jauh lebih besar untuk diserang angin. Pilot mengendalikan mesin penebang mereka dengan keterampilan yang rumit, menjaganya tetap tegak dan bergerak maju. Bayangan terbang ke dalam badai. Meskipun hampir mustahil untuk melihat menembus salju yang mengamuk, mereka memiliki cara lain untuk memahami dunia. Sunny berharap setidaknya salah satu dari mereka akan dapat menemukan tubuh sebenarnya dari binatang musim dingin, lagi pula, mencarinya tidaklah sulit. Yang harus dia lakukan hanyalah mengikuti ke tempat dingin yang paling mengerikan. Semakin dekat ke jantung badai salju, semakin mengerikan hawa dingin yang tidak wajar itu, dan memang, bayangannya dapat segera menemukan arah yang benar. Namun, mereka semua gagal mencapai mata badai. Sunny merasa sedikit terguncang ketika dia menyadari bahwa, lebih jauh ke dalam badai salju, bahkan bayang-bayang mulai menderita karena dingin tanpa ampun. Itu tidak masuk akal, karena bayangan adalah makhluk inkorporeal, tapi bagaimanapun juga itu benar. Begitu mereka terbang cukup jauh ke dalam badai salju, kekuatan binatang musim dingin tampaknya melampaui logika dan nalar. Itu mampu membekukan bahkan hal-hal yang seharusnya tidak dapat dibekukan. Bagaimana bisa? Yang membuatnya ngeri, Sunny menyadari bahwa kelambatan pikirannya yang membekukan juga bukan hanya dalam imajinasinya. Jika Titan yang rusak mampu memengaruhi bayangan dengan kekuatannya,
Mengapa ia tidak dapat memengaruhi pikiran? Tidak ada apapun di dalam domain bersalju binatang musim dingin yang dapat menghindari diliputi oleh kekuatannya. Mengingat bayang-bayang, Sunny bergidik dan terus berjalan ke arah yang mereka temukan. Setiap langkah yang dia ambil terasa lebih berat dari yang terakhir. Di belakangnya, seorang tentara jatuh ke tanah. Yang lain mencoba membantu prajurit itu berdiri, tetapi tidak ada gunanya, pria itu tidak bergerak. Rekan-rekannya tidak punya pilihan selain mengabaikan upaya sia-sia mereka. Kolom itu mengalir melewati sosok tak bergerak itu, dan segera, ia ditelan oleh kabut badai salju, menghilang dari pandangan. Tidak lama setelah itu, orang lain jatuh. Sunny merasa ketakutan menetap di hatinya. Tidak, kita harus terus berjalan. Saya menolak untuk menyerah. Saya menolak untuk percaya bahwa kekuatan kekejian tidak dapat dipatahkan. Dia terus berjalan dengan ekspresi jelek di wajahnya. Membungkuk rendah untuk menahan angin yang berhembus. Segera, lebih banyak orang jatuh ke salju. Sunny bisa merasakan bayangan mereka menjadi tak bernyawa di kejauhan. Setiap kematian memotongnya seperti pisau. Itu hanya tentara biasa pada awalnya. Kemudian, salah satu MVP terhuyung-huyung dan membeku, melemah sesaat kemudian, badai yang kuat menabraknya, membuat mesin yang menjulang tinggi itu bergoyang dan runtuh. Akhirnya, bahkan yang terlemah dari yang bangkit pun mulai sekarat. Dan kemudian yang terkuat dari mereka. Terpikat oleh keberanian yang suram dan tekad yang kuat, brigade itu terus berjuang maju. Brigade lain juga maju ke badai salju di sisinya. Namun, tingkat kemajuan mereka menjadi semakin lambat. Semakin dekat mereka ke jantung badai salju, semakin dingin hawa dingin yang mematikan, semakin kuat angin bertiup, dan semakin sulit untuk membuat satu langkah pun ke depan. Rasanya seolah-olah ada kekuatan yang tak tertahankan mendorong Sunny kembali dan pada saat yang sama mencoba menyedot nyawanya, menghantam tubuhnya dengan bilah angin dan es. Sial. Pada awalnya, 1 atau 2 tentara akan jatuh setiap menit. Kemudian, tubuh baru akan jatuh ke pelukan salju hampir setiap detik. Sunny merasakan kesedihan yang luar biasa dan menjengkelkan, dan keengganan yang dalam dan menggigit, dan ketakutan, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk misi. Tapi kemudian, dia juga menjadi takut pada dirinya sendiri. Pada titik tertentu, Sunny menyadari bahwa karena hawa dingin yang merasuki pikirannya, dia tidak bisa lagi merasakan jangkar alam mimpinya. Itu masih ada di sana, di suatu tempat, tetapi seolah-olah hubungan mistik itu terdistorsi oleh dinding salju yang kabur. Sunny tidak bisa merasakan jangkar, dan tidak bisa meraihnya. Dia tidak punya tempat untuk lari, sama seperti prajuritnya yang lain. Apakah kita akan kalah, begitu saja? Pikiran itu memenuhi dirinya dengan kemarahan dan kesedihan yang tak terlukiskan. Dia tahu bahwa mereka semakin dekat ke jantung badai salju. Mereka tidak terlalu jauh, sekarang. Tapi badai salju menjadi terlalu berbahaya. Sunny telah kehilangan hitungan berapa banyak tentara yang telah hilang. Nyatanya, indranya, bahkan indera bayangan, perlahan-lahan mengecewakannya. Dia tidak bisa melihat terlalu jauh, dan dia tidak bisa melihat terlalu jauh. Dunia telah menyempit menjadi bola berkabut selusin meter, sementara yang lainnya tertutup salju. Di bidang itu, hanya ada sedikit yang bangkit. Sejauh yang dia tahu, semua orang mungkin sudah menyerah pada hawa dingin yang kejam. Dewa tidak mungkin seperti ini, tidak mungkin, sial. Dalam hatinya, Sunny pasti bisa menerima jika mereka telah mencapai tubuh sebenarnya dari Interbis, namun gagal mengalahkannya. Tapi gagasan untuk musnah bahkan tanpa sampai ke mata badai sudah cukup untuk membuatnya gila. Sial semuanya. Dan setiap detik, tetap saja, hawa dingin semakin menyiksa. Tapi pada akhirnya, itulah yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, masih dikelilingi oleh dinding salju yang menderu-deru, Sunny menyadari bahwa dia hampir tidak bisa maju satu langkah pun. Ia telah kehilangan brigade dan tidak tahu apakah ada prajuritnya yang masih hidup. Hanya ada 3 yang bangkit di sampingnya. Bele, Don, dan Samara. Dan setiap detik, tetap saja, hawa dingin semakin menyiksa. Dia menutup matanya. Akui. Sunny ragu-ragu, menatap badai salju. Akui, kamu kalah. Dia menggigil. Kamu bodoh. Apalagi yang kamu harapkan akan terjadi? Seolah-olah Sin of Solace sedang berbicara dengannya. Tapi, tidak, itu hanya pikirannya sendiri. Dia bahkan belum memanggil pedang giok. Pikirannya sendiri jauh lebih memberatkan. Sunny menghela nafas pelan, lalu berbalik dan menatap prajuritnya. Para anggota kelompoknya berdiri berdekatan satu sama lain, kepingan es menutupi rambut mereka. Kenangan mereka yang bercahaya menjadi redup dan lemah, dan bibir mereka membiru. Namun, mata mereka jauh lebih tenang daripada miliknya. Sunny mengamati wajah mereka selama beberapa saat, berusaha berpikir keras. Akhirnya, dia hanya berbisik, "Saya minta maaf." Bele tersenyum dengan sudut mulutnya, lalu sedikit menggelengkan kepalanya. Tindakan itu saja sepertinya mengeluarkan sesuatu darinya, dan pendekar pedang itu sedikit bergoyang. Samara mengulurkan tangan untuk mendukungnya, dan dia meletakkan tangan di bahunya, mencengkeramnya dengan erat. Don berjuang sedikit dan berbalik menghadap mereka. Dia memberi anggukan hangat kepada rekannya yang terbangun, lalu terus menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Mungkin dia tidak bisa. Sunny tetap tidak bergerak, mengawasi. Dia melihat mereka diam perlahan. Dan kemudian, dia menyaksikan percikan kehidupan secara bertahap padam di dalam diri mereka.
Samara duluan, lalu Don. Bele adalah yang terakhir pergi. Hanya ketika bayang-bayang mereka berubah menjadi tak bernyawa dan kosong barulah Sunny membiarkan dirinya menghilang ke dalam kegelapan, lolos dari hawa dingin yang mematikan. Dalam pelukan bayang-bayang, kekuatan binatang musim dingin tidak terlalu luar biasa. Itu masih bisa sampai di sini, entah bagaimana, tetapi dalam keadaan lemah. Sunny melolong dengan kesedihan dan amarah saat dia terbang lebih dalam ke badai salju. Bahkan jika semuanya hilang, dia masih ingin mencoba dan mencapai kekejian yang celaka, dia ingin menyakiti, menghancurkan, dan membunuhnya. Tapi dia gagal. Bahkan jika dinginnya tidak begitu menakutkan dalam bayang-bayang, itu masih ada. Dan semakin dekat Sunny ke jantung badai salju, hawa dingin semakin memusnahkan. Dia masih terus maju, merasakan jiwanya membeku dan mulai diam, sekarat, untuk sementara waktu. Dia hampir berhasil. Namun, pada akhirnya, Sunny harus kembali. Dia kabur. Dia lari dan bersembunyi, menunggu badai salju berlalu. Dia selamat. Budak bayangan bab 1060 jatuhnya Falcon Scott, 78. Binatang musim dingin datang. Kemudian, itu pergi. Benteng terakhir umat manusia di pusat Antartika, Falcon Scott, telah jatuh ke rantai mimpi buruk. Badai salju yang mengerikan telah menyapunya, membekukan seluruh kota dan membunuh semua orang di dalamnya. Sunny sudah lama mendengarnya, selama masa kegelapan atau mungkin bahkan sebelum itu, seluruh Antartika tertutup es. Itu adalah tanah dengan musim dingin, dan salju abadi. Setelah Titan yang rusak memusnahkan pemukiman manusia terakhir dan mundur kembali ke pegunungan, seolah-olah puas menjadi satu-satunya penguasa wilayah itu, pemandangannya tampak seperti itu lagi. Kota itu tenggelam dalam salju. Bangunan-bangunan muncul darinya, terbungkus es. Di bawah tebing, sebagian besar lautan juga membeku. Sebuah kapal perang raksasa terjebak di dalam es, masih berlabuh, orang-orang di dalamnya mati semua. Semua orang sudah mati, kecuali Sunny. Prajuritnya tewas. Jutaan warga sipil tewas. Profesor Obel juga sudah meninggal. Tapi dia masih hidup, dan bahkan tidak terluka. Sunny telah berada dalam bayang-bayang untuk waktu yang lama, baru muncul dari mereka setelah esensinya hampir mengering. Dan sekarang, dia sedang menggali kuburan. Bumi itu sendiri membeku, jadi pekerjaannya tidak mudah. Dia harus memanggil Sin of Solace, dan menggunakan pisau giok yang indah untuk menggali. Sunny berdiri di lubang yang dangkal, memperdalamnya. Gerakannya cepat dan terarah. Air mata kemarahan mengalir di wajahnya, berubah menjadi es sebelum jatuh ke tanah. Dia juga tidak sendirian. Sosok samar yang sangat mirip dengannya sedang duduk di tepi lubang, dibidik dengan muram. Itu juga suaranya. Lihat kamu pergi. Sunny mengertakkan gigi, mengabaikan Sin of Solace. Pedang terkutuk itu terdiam beberapa saat, mengamatinya. Akhirnya, dia bertanya, jadi, apakah kamu menemukannya? Keyakinan, atau apapun yang kamu cari? Sunny melirik sosok yang sama itu, lalu melanjutkan menggali. Tidak, saya tidak menemukan omong kosong. Dia menyeka wajahnya dengan siku. Sebenarnya, itu tidak benar. Aku memang menemukan sesuatu. Ternyata selama ini aku benar. Sunny menancapkan pedangnya ke tanah beku dan tertawa. Keyakinan, panggilan, keyakinan, semua kata-kata luhur itu. Itu semua sampah. Itu semua, tidak ada artinya. Orang-orang seperti Anvil of Valor dan Kisong memiliki keyakinan, dan keyakinan itu membantu mereka mencapai kehebatan. Nah, di mana mereka? Apa gunanya itu? Lakukan. Di mana sih mereka? Dia menurunkan pedangnya dan menatap sosok samar itu dengan amarah di matanya. Orang-orang hebat itu bermain-main dengan keyakinan besar mereka, sementara orang kecil seperti kita menderita dan kehilangan nyawa kecil kita. Tapi apa salahnya memiliki mimpi kecil? Yang saya inginkan hanyalah menjalani kehidupan yang baik, dan menjaga keselamatan orang yang saya sayangi. Apa yang salah tentang itu? Mengapa saya harus memiliki tujuan yang besar dan ambisi yang membumbung tinggi untuk bisa eksis? Sunny terdiam sesaat, lalu kembali menggali. Aku akan memberitahumu alasannya. Itu karena bajingan itu membuatnya begitu. Itulah dunia yang telah mereka bangun. Mereka dapat mengejar keyakinan mereka dan menginjak-injak jutaan dalam prosesnya, karena tidak ada yang meminta pertanggungjawaban mereka. Mereka dapat memiliki sedikit perang sambil mengabaikan angka kematian, tidak peduli berapa banyak orang yang mati. Benci. Aku benci. Tiba-tiba, dia berhenti, dan kemudian tertawa kecil. Evie, dia salah. Yah, aku tidak bisa menyalahkannya. Dia tidak mengenal Nevis sebaik aku. Dari luar, mungkin terlihat seperti Nev menarik kekuatan dari keyakinan. Dan dia juga tahu. Tapi sebenarnya jauh lebih sederhana. Maksudku, dia sendiri yang memberitahuku. Kembali ke Forgotten Shore, bertahun-tahun yang lalu, Sunny bertanya kepada Nevis mengapa dia ingin menghancurkan mantra itu. Dan jawabannya sangat sederhana, memang. Karena aku membencinya. Karena dia membencinya. Dia akan menghancurkan mantra itu karena dia menginginkannya, dan dia ingin menghancurkan mantra itu karena dia membencinya. Itu saja. Sunny tertawa lagi, lalu menggeleng. Bodoh, aku benar-benar bodoh. Sosok samar yang duduk di tepi kuburan menyeringai. Yah, setidaknya kita menyetujui sesuatu. Sunny terus menggali, mengingat kembali beberapa bulan terakhir. Dia belum menemukan keyakinan.
Tapi dalam arti tertentu, dia juga melakukannya. Aku tidak membutuhkannya. Saya tahu apa yang saya hargai, dan saya tahu apa yang saya inginkan. Mungkin tidak banyak, tapi cukup. Saya adalah saya, dan siapa saya sudah cukup. Ini banyak. Dia melihat bentuk samar, dan membuatnya menghilang dengan pikiran. Kemudian, Sunny memanjat keluar dari kubur dan melihatnya. Ada 3 kuburan di samping yang satu itu. Mereka semua menatap Sunny seperti monumen atas kegagalannya. Perlahan, dia menoleh ke 4 mayat yang tergeletak di tanah agak jauh dari kuburan. Setelah Interbis pergi, dia kembali untuk mengumpulkan tubuh Belle, Don, dan Samara. Membimbingnya ke akademi. Dia ada di sana ketika dia kembali dari Forgotten Shore, dan pukul 15.52 dan kemudian, tidak terlalu jauh, dia juga menemukan tubuh Master Jet. Master Jet, Sunny tidak bisa memahami fakta bahwa dia sudah mati. Dia selalu ada untuknya. Dia adalah orang pertama yang bertemu dengannya setelah mimpi buruk pertama, dan orang yang membimbingnya ke akademi. Dia ada di sana ketika dia kembali dari Forgotten Shore, dan juga dari Kerajaan Harapan. Dia bahkan membantunya membeli rumahnya. Soul Reaper adalah mentor, kawan, dan temannya. Baginya, dia identik dengan kompetensi dan kekuasaan. Dan ketekunan. Jika seorang gadis dari pinggiran bisa naik begitu tinggi, mengapa dia tidak bisa? Dan sekarang, dia sudah mati. Sunny tidak percaya, tapi tidak bisa disangkal. Tubuhnya yang tak bernyawa ada tepat di depannya, tidak bergerak dan diam. Mata birunya yang indah sekarang berkaca-kaca dan cekung. Bibirnya tidak akan pernah melengkung menjadi senyuman lagi. Soul Reaper Jet telah pergi. Hati Sunny kosong. Benar, dia tetap tidak bergerak untuk beberapa saat, lalu berjalan ke Belle dan membawanya ke kuburan pertama. Kemudian, diam-diam, dia mengulangi proses yang sama dengan Samara dan Don. Master Jet adalah yang terakhir, tetapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mendekati tubuhnya untuk waktu yang lama. Namun, pada akhirnya, itu harus dilakukan. Merasa dirinya sendiri sudah mati, Sunny mendekati jenazah Jet, lalu membungkuk untuk meraihnya. Mayat itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, dan berkata dengan suara serak, "Tolong lepaskan aku." Sunny menghela napas. "Jangan khawatir, Master Jet. Aku akan menguburmu dengan baik, belum ada makhluk mimpi buruk di sekitar, tapi mereka akan datang pada akhirnya. Kamu tidak ingin dimakan, bukan? Aku pasti tidak mau." Mayat itu terdiam beberapa saat. "Apa kau sudah gila, Sunny? Turunkan aku." Dia mengangguk. Ya, aku kehilangan akal, sedikit." Itu benar." Mayat Soul Reaper Jet terus menatapnya. "Aku mungkin harus menutup matanya. Apakah kamu perlu aku menamparmu lagi? Hentikan itu, sial." Kerutan kecil muncul di wajah Sunny. Kemudian, dia tiba-tiba menjatuhkan mayat itu dan tersentak ke belakang, jatuh di pantatnya. Apa? Master Jet, kau masih hidup?" Mayat itu tetap tak bergerak di tanah. Setelah jeda singkat, dia berkata dengan suara tumpul, serak, seperti mayat tidak. "Aku sudah mati." Sunny menatapnya, tercengang. Tiba-tiba, mayat itu mengeluarkan suara mendesis. Ia mencoba untuk tertawa. "Aku sudah mati selama ini. Ini cacatku, kamu sudah mati. Tapi selama aku terus membunuh sesuatu dan menyerap esensinya, setidaknya aku bisa mempertahankan kemiripan hidup. Jika aku tidak melakukannya, aku akan benar-benar hancur." Dia berjuang untuk menoleh dan menatapnya dengan mata mati dan berkaca-kaca. "Itulah alasan sebenarnya saya bergabung dengan pemerintah bertahun-tahun yang lalu. Saya tahu bahwa saya selalu memiliki banyak hal untuk dibunuh jika saya melakukannya. Sekarang, Sunny Art, sial, bisakah Anda membantu saya duduk?" Dia perlahan bangkit, mengambil beberapa langkah goyah ke depan, dan menariknya ke posisi duduk. Kemudian, dia berkedip beberapa kali dan berkata, "Jadi, itu sebabnya kamu mengatakan kepadaku bahwa tidak mungkin kamu mati di Antartika. Karena kamu tidak pernah hidup." Sejak awal, Soul Reaper berjuang selama beberapa saat, dan kemudian menarik napas dengan susah payah, yang pertama sejak dia menemukannya di lapangan salju di luar kota. Ya, itu kiasan. Keduanya tetap diam untuk sementara waktu, tidak tahu harus berkata apa. Kemudian, Jet tiba-tiba menoleh. Matanya sedikit berkaca-kaca. "Sunny, lihat di sana." Dia berbalik, tidak tahu apa yang dia ingin dia lihat. Sepertinya tidak ada yang berubah, kuburan, salju, bangunan beku dari kota yang hancur semuanya sama. Namun, jauh sekali garis tipis ungu pucat muncul di atas cakrawala, memecah kekuasaan kegelapan yang dingin. Soul Reaper mencoba tersenyum, tapi gagal. Matahari terbit. Malam sudah berakhir. Akhir volume 5, Malam yang Mengerikan. Malam yang panjang telah berakhir. Begitu juga volume 5 dari Shadow Slave. Saya harap Anda menikmati petualangan yang dingin dan gelap ini. Bagi saya pasti senang menulisnya. Saya akan mengambil cuti sehari dan kembali dengan bab pertama volume 6 lusa. Terima kasih dan semoga harimu menyenangkan. Guilty Tree.